Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Ya, untuk pagi ini kita sudah memasuki bab kedua, yaitu tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai wawasan kelistrikan. Listrik merupakan teknologi mutakhir yang ditemukan manusia. Dengan adanya listrik, jarak dan waktu menjadi terasa dekat. Listrik juga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Meskipun demikian, di Indonesia masih terdapat daerah pedalaman yang tidak terjamah oleh listrik. Hal demikian dikarenakan budaya masyarakatnya yang ingin mempertahankan tradisi nenek moyang, misalnya saja suku Baduy, suku Kampung Naga, dan lain sebagainya. Ada yang tahu apa sih pengertian dari kelistrikan? Ya, kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Aliran ini juga disebut sebagai arah arus listrik konvensional. Akan tetapi, sebenarnya muatan listrik yang bergerak dari dalam konduktor bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif atau elektron, dan arah aliran elektron berlawanan dengan arah aliran muatan positif. Yang kedua yaitu mengenai jenis dan manfaatnya. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu listrik arus searah adalah arus listrik yang arahnya tetap. Yang kedua yaitu listrik arus bolak-balik adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Satuan untuk arus listrik adalah ampere. Secara formal, satuan ampere didefinisikan sebagai arus konstan yang bila dipertahankan akan menghasilkan gaya sebesar 2 × 10⁻⁷ Newton per meter di antara dua pengantar lurus sejajar dan luas penampang yang dapat diabaikan, berjarak 1 meter satu sama lain, dan ruang hampa udara. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika. Yang pertama, muatan listrik. Sifat beberapa partikel subatomik yang menentukan interaksi elektromagnetik. Yang kedua, medan listrik. Tipe medan elektromagnetik sederhana yang dihasilkan oleh muatan listrik ketika diam. Yang ketiga, potensial listrik. Kapasitas medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan listrik biasanya diukur dalam volt. Yang keempat, arus listrik. Perpindahan atau aliran partikel bermuatan listrik biasanya diukur dalam ampere. Yang kelima, elektromagnetik. Muatan berpindah menghasilkan medan magnet. Listrik selain berfungsi sebagai penerangan juga memiliki fungsi lain dari arus listrik adalah menjadi sumber energi, karena dengan adanya listrik seluruh energi dapat dibangkitkan. Oleh karena itu, listrik sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, apalagi untuk menunjang aktivitas manusia. Berikut beberapa contoh jenis pembangkit tenaga listrik, yaitu yang pertama, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Yang ketiga, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang keempat, PLTB, pembangkit listrik tenaga batu bara. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga surya. Yang keenam, pembangkit listrik tenaga angin. Sekian untuk materi hari ini. Jika ada yang tidak mengerti atau ingin ditanyakan, silakan WA Bu Santi ya. Semoga anak-anak tetap dalam kondisi sehat agar dapat menerima materi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.